warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di PTN Vaganza 2016 disegar diingatan kita semua. Bagaimana kemudian kita mengatakan dengan izin Allah, dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya, I will bring you to tomorrow. Now, hari ini, we are in tomorrow. Kita semua sudah ada di hari esok. Kita semua sudah ada di masa yang akan datang. Saya masih ingat bagaimana kemudian diri saya, dengan izin Allah SWT, saya dorong untuk bisa bermimpi, untuk bisa punya impian. Dan impian itu tidak ada urusannya dengan realita. Impian itu tidak ada urusannya dengan keadaan kita semua. No matter how, no matter what, please, ayo, bangun mimpi itu. Bangun mimpi kita semua. Bangun mimpi yang akan membuat kita betul-betul ada di tomorrow. Ada di hari yang akan datang. And we are in tomorrow. Dan PTN itu dibangun dari mimpi. Bagaimana kemudian kita sama-sama bermimpi menuju 1 juta pengguna. Dan 1 juta pengguna itu sudah tercapai. Sudah terlewati. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kerja keras saudara-saudara semua. Beri tepuk tangan yang meriah buat diri saudara sendiri. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Dan kita kemudian mengeluarkan impian yang lebih tinggi lagi. Kita menuju 10 juta pengguna. Kita menuju 1 miliar pengguna. Dan itu artinya apa? Betul-betul PTN ini gak akan bawa. Kita akan bawa menuju pada dunia yang sedang menunggu PTN. Insya Allah, mudah-mudahan ini betul-betul akan tercapai. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya mengatakan kepada anak saya, Kun, Abang Kun, kamu pakai baju Madrid. Kamu turun, kamu main bola dengan bajunya Madrid. Kun, tapi di pinggir lapangan bola, kamu lihat Kun, lapangan bola itu kamu lihat. Dan kamu turunlah, seakan-akan lapangan Madrid itu adalah milik kamu Kun. Yang ada di depan kamu Kun, bukan lapangan bola biasa, lapangan Madrid. Saya bilang sama anak saya yang lain, Hafiz, pakai baju Barcelona. Kamu tidur dengan baju Barcelona. Hah? Fiz, kamu pakai bajunya Barca. Kamu tidur dengan baju Barca. Nanti tiba-tiba kamu bangun dalam keadaan apa coba? Gol! Nggak taunya di kamar. Nggak masalah. Namanya juga ngimpi. Dulu orang-orang bilang mimpi itu harus yang terjangkau. Oh, kalau mimpi itu yang terjangkau, itu namanya bukan impian. Fiz, pakai bajunya Barca. Sudah kamu tidur, nanti besok pagi kamu akan pati diri kamu ada di stadionnya Barca, dan Barca adalah milik kamu, Fiz. Saya kemudian gandeng Abang Kun dan Bang Hafiz. Kemudian saya bilang kepada anak saya berdua itu, Kun, Hafiz, Papa yakin, insya Allah besok pun Fiz, Real Madrid sama Barca jadi satu, becoming one. Namanya Real Barca. Tepuk tangan buat Kun dan Hafiz dan buat saudara semua yang hadir pada hari ini di El Dorado. Lebih keras lagi, beri saya tepukan yang lebih meriah lagi. Berdiri semuanya, berdiri, nggak ada yang nggak mungkin. Berdiri, please, beri
Semua, jangan ada yang duduk berdiri. Gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Kun fayakun. Allah bilang kun fayakun. Berdiri saudara-saudara, berdiri. Berikan lagi tepuk tangan yang lebih meriah. Terima kasih saudara. Terima kasih. We are in tomorrow. Hari ini kita sudah berada di masa depan. Hari ini kita sudah ada di hari esok. Kita akan lihat ada berita yang datang dengan izinnya. Berita masa depan. Berita tanggal 1 Januari 2022. Seperti apa beritanya? Kita sama-sama saksikan. Kita sama-sama mendengarkan dan kita sama-sama katakan bahwa kita akan achieve, akan kemudian mendapatkan more than that, akbar minhu, min dzalik, akbar, lebih gede dari apa yang sama-sama kita akan dengar dan sama-sama yang kita lihat. Silakan. Meminta para menteri untuk segera menanggalkan ego sektoral dalam pembangunan ekonomi digital Kementerian Nasional Indonesia. Ekonomi Indonesia diprediksi melesat dari peringkat ataupun juga masuk menjadi 5 besar peringkat dunia, mengalahkan negara maju seperti Jepang. Dunia perbankan, telekomunikasi dan belanja digital Indonesia kembali dibuat terjun. Aksi beli-beli yang dilakukan Paytrend di awal 2018 ini kembali menunjukkan penghikmatannya pada Indonesia. Paytrend mengakuisisi satu lagi masing-masing perusahaan perbankan, telekomunikasi dan perusahaan belanja digital besar beromset raksasa. Investasi sebesar 100 triliun dipersiapkan Paytrend hanya untuk belanja-belanja perusahaan di Indonesia. 100 trillion rupiahs only for investation in our lovely country, Indonesia. And for the investments in other countries, we inshallah, wa bi'isnillah, will invest triple times than the investments of King Salman. Demikian Yusuf Mansur Paytrend kepada awak media dalam dan luar negeri. Di dunia investasi, masuknya nama orang lain, lembaga serta perusahaan lain ke nama yang diberikan dalam lumrah. Kemudian diakuisisinya dan dimasukkan ke dalam investasinya. Sejarah mencatat adanya perubahan yang bahkan menghilangkan nama asli dan sejarah asli. Sebut misalnya, Stadion Etihad. Orang harus lupa nama aslinya apa. Di dunia usaha Indonesia, ada banyak nama yang bisa dijadikan contoh. Mula-mula nama investor menjadi bagian dari nama tak terpisahkan dengan nama atau brand perusahaan yang dibeli. Lama-lama seiring dengan meningkatnya saham pemilik baru, maka ia pun meniadakan nama lama. Nama jalanan di kampung-kampung dan nama asli daerah-daerah Indonesia. Bahkan ketika pemilik tanah berganti, lalu membangun propertinya, nama-nama jalan bahkan gang pun berubah dan hilang, berganti dengan nama baru. Sebab niscaya jika Indonesia tidak bangkit, bahwa ia akan hilang, punah dan dilupakan. Ini insya Allah dengan upaya bersama tidak akan terjadi. Kita akan melihat stadion ke-10 di Qatar bernama Stadion Senayan. Alhamdulillah, pengusaha-pengusaha dan perusahaan-perusahaan Indonesia bangkit. Baik beli ulang perusahaan di tanah air maupun perusahaan orang lain di negara lain. Kami bangga dengan Paytrend yang terus mengangkat citra Indonesia sehingga berubah menjadi resor. Sambut Presiden RI dalam kunjungan yang akan berpusat Paytrend di pesantren Darul Quran. Pesantren tempat berkumpulnya CEO-CEO berkelas dunia. Sebut saja Google buka kantor perwakilan judi pesantren ini. Sebab saham mereka yang juga ikut dibeli. Yusuf Mansur mengatakan, perubahan semua nama dari perusahaan yang dibeli Paytrend, insya Allah akan dilakukan serentak di 2022 di Qatar. Sekaligus menandai masuknya Yusuf Mansur jadi petinggi baru FIFA dan ikut melakukan tendangan pertama bareng Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pada perhelatan Piala Dunia mendatang. Dalam
sambutannya, Presiden mengatakan, bersyukur Indonesia, pengusaha-pengusaha Indonesia bangkit. Membeli perusahaan-perusahaan Indonesia dan dunia untuk tetap dijadikan perusahaan Indonesia jika itu adalah asalnya perusahaan asing. Yusuf Mansur tercatat sebagai nama yang sangat agresif membeli-beli perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri. Tidak ketinggalan Yusuf Mansur pun memuji Presiden dan pemerintah RI yang banyak mensupport sejak pay trend masih nol dan punya PR. Punya kita, kata Yusuf Mansur, menepis anggapan bahwa ini adalah aksinya pribadi. Kita ada merujuk pada pride dan proudnya bangsa dan negara Indonesia. Saya banyak juga mendengar ketika berbicara tentang mimpi. Hei Suf, enggak semua impian itu bisa tercapai. Bagaimana orang lain percaya jika kemudian diri kita juga nggak percaya? Ada juga kemudian suara yang mengatakan bahwa yang namanya mimpi, yang namanya impian, seperti yang saya katakan tadi, katanya harus dijangkau, harus sesuatu yang bisa dijangkau. Oh no, enggak. Saya bilang no matter how, no matter what. Terus apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata sebagian yang melimitkan dirinya sendiri, yang memberi batasan kepada dirinya sendiri? Nah itu kan kayak anak kecil aja. Anak kecil memang boleh ngomong macam-macam. Dia bilang I can fly, saya bisa terbang. Buktinya mana? Gak ada tuh anak-anak yang tiba-tiba punya sayap dia bisa terbang. Oh, saya katakan kepada teman-teman semua, saya katakan kepada kawan-kawan semua, saya katakan semua yang memenuhi Eldorado ini, saya ada contohnya. Dengan izin Allah, wala ria'an wala sum'ah. Bukan ria, bukan sum'ah. Ria juga itu anaknya Ustadz Akib. Jangan dibawa-bawa. Ini bukan takabur. Insya Allah, ini mau keyakinan seorang anak saat itu Yusuf Mansur kecil yang kepengen jadi wali. Iya betul. Saya punya mimpi zaman kecil dulu, pengen jadi wali. Duduk, merem, cuk, pindah. Jakarta, Semarang, Solo, Abaya, Korea, Thailand, Amerika. Saya tuh duduk sambil membayangkan diri saya merem aja nyampe. Ketika kecil, saya bermimpi betul loh. Terbang loh saya. Mengelilingi Indonesia dan kemudian mengelilingi dunia. Dan apa yang saya dapatkan? Impian itu like a picture. Impian itu adalah bagaikan sebuah gambar dari apa yang kemudian saudara-saudara semua inginkan. Dan ketika kemudian saya mampu memimpikan itu, ketika saya mampu memimpikan itu, ya, ketika mampu memimpikan itu semua, lalu saya mendapati diri saya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya benar-benar tidur dari Jakarta, bangun di Malang, di pesawat, gue tidur. Lihat bagaimana kemudian saya tidur, bung, udah di laut India, bung, tidur udah di Asia Pasifik punya laut, bung, tidur nyampe udah di New York. Wah, soleh-soleh baik alih. Dan saya mendapati diri saya benar-benar terbang. Bagaimana dengan kisah Elon Musk yang saya selalu ceritakan kepada saudara-saudara semua, keluarga besar Petren yang saya cintai karena Allah. Elon Musk kecil, dia melihat bulan, dia panggil teman-temannya, hei sini, kaya, sini. Temannya pada datang. WhatsApp, ada apa? WhatsApp, dulu belum ada WhatsApp. WhatsApp, ada apa Elon Musk? Terus Elon Musk bilang, look at the moon, lihat tuh bulan. Teman-temannya bilang, ada apa dengan bulan? Elon Musk bilang,
Is it far? Jauh? Or close? Atau dekat? Teman-temannya pada dia, it's too far. Itu jauh banget. Bulan di mata orang yang tidak punya mimpi, jauh. Tapi di mata seorang pemimpi, dia mengatakan apa? No, it's too close. Itu bulan itu terlalu dekat. Kemudian dia gerakkan tangannya. Dia gerakkan tangannya hari ini. Dia gerakkan. Kemudian dia ukur ban. Kemudian dia tangkap begini. Lalu apa kata dia kepada teman-teman yang lain? See, lihat, I can catch the moon. Saya bisa nangkap bulan. Allahu Akbar. Lihat Arnold Schwarzenegger, Gubernur California. Umur 10 tahun. Anak Austria, bukan anak Amerika. Anak Austria, 10 tahun. Arnold kecil, bermimpi menaklukkan Amerika. Allahu Akbar. Arnold. Wake up. Anda yang mengaku punya Tuhan yang maha besar. Anda yang mengaku punya Allah, yang punya jagat alam ini. Kenapa Anda jadi takut? Memimpikan bahwa Indonesia ini semuanya digital. Indonesia ini semuanya tidak ada yang megang duit. Karena semuanya digital society, cashless society. Nggak ada itu lagi orang-orang ibu-ibu, bapak, anak kecil dikasih jajan begitu ke sekolah. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi cerita. Satu Indonesia terlalu kecil juga. Kita bermimpi satu dunia. Dan ketika semua orang bayar-bayar tanpa uang itu, pakainya apa coba? Tanpa uang fisik itu, apa coba pakai? Paytrend. Beri tepuk tangan sekali lagi buat diri saudara semua. Mudah-mudahan Paytrend betul-betul akan menjadi kebanggaan Indonesia dan juga kebanggaan dunia. Terus, beri tepuk tangan terus. Yang meriah. Sekali lagi bangun. Bangun semuanya. Sekali lagi bangun. Bangun, tepuk tangan yang meriah. Stop saudara. Stop. Dan Anda lihat, seorang anak kecil di usia 10 tahun, asal dari Austria, ketika dia mengatakan, I will come to America, I will go to America, saya mau pergi itu ke Amerika. Terus dia bilang saya akan dudukkan Amerika. Dan hari ini kita melihat Arnold bahkan bukan cuma menundukkan Amerika, tapi dia menundukkan dunia. Bagaimana dengan Anda semua? Apa impian Anda untuk Paytrend? Apa yang ada di pikiran saudara semua untuk Paytrend? Untuk Indonesia yang saudara cintai, untuk dunia ini. Maka bangga saya mengatakan, no, hari ini we are in tomorrow. We are in tomorrow. Asli, we are in tomorrow. Ya, saudara-saudara semua rahmat Allah, silakan duduk. Tuhan sedang mendengarkan kita. Tuhan sedang melihat kita. Sebagaimana spirit Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam punya spirit. Ketika kemudian Nabi Allah Sulaiman jatuh, dicabut kerajaannya, dicabut kesehatannya, dibikin oleh Allah lumpuh. Wa alqaina ala kursiyyihi jasada. Allah bikin Nabi Allah Sulaiman gak punya apa-apa, gak punya kerajaan dan tidak punya kesehatan. Summa anab. Lalu kemudian Nabi Allah Sulaiman melihat Allah dan dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dikatakan Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam? Qala rabbi firli wa habli mulka
la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Apakah Nabi Sulaiman meminta sekedar dikembalikan kembali kepadanya kerajaannya? Apakah Nabi Sulaiman meminta kembali kesehatannya agar Allah pulihkan lagi kemudian badannya? Yang Sulaiman minta alaihissalatu wassalam lebih daripada itu. Jadi kalau saudara meminta apa yang saudara disayangkan saja bagi orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang yang tidak punya visi misi, orang-orang yang tidak punya kemudian gairah untuk menyambut masa depan yang sempurna. Belajarlah dari Sulaiman. Bagaimana Nabi Sulaiman berkata, Rabbi wahabi mulka, ya Tuhanku, berikan aku kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Kodenya, bagusnya, hebatnya, ya, oleh orang-orang sepeninggal diriku. Dan memang Nabi Sulaiman mendapatkan itu. Dia mendapatkan apa yang diinginkan. Hari ini saya ingin mengingatkan saudara-saudara semua, Petren dulu nggak ada, tidak ada. Dari 0 pengguna, bila hari ini di 2017 pertengahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 1,3 juta pengguna dan setiap hari tumbuh 5.000 sampai 10.000 pengguna baru, maka angka 10 juta pelanggan, angka 10 juta pemakai, angka 10 juta angka 10 juta pebisnis bukanlah mimpi, karena saya punya Allah dan punya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaranglah saatnya hadirin kita berdoa. Terima kasih buat semua yang sudah hadir, kawan-kawan dan keluarga PEN yang berbahagia. Makasih buat tamu-tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kehadiran saudara semua menambah semangat Eldorado ini. Kehadiran saudara semua menambah kami semangat dalam mencapai apa yang menjadi impian kami. Bahwa tidak ada satupun orang Indonesia yang kelak tidak pakai Petren. Bahkan dunia. Insya Allah. Hari ini, malam hari ini, sekaranglah waktunya kita semua mengangkat tangan kita, menundukkan kepala kita, menghadapkan wajah dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta Yang Maha Kuasa hadir di dalam setiap impian kita. Baik itu impian Petren secara perusahaan, secara lembaga, secara organisasi, ataupun impian saudara-saudara semua secara individu demi individu Petren, keluarga demi keluarga Petren. Insyaallah Allah terlalu kuasa, Allah terlalu besar untuk mewujudkan impian-impian kita semua, apapun impian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, capalah kami ini ya Allah. Bahkan ketika kami bermimpi pun, semua adalah karunia-Mu ya Allah. Tidak ada yang kami miliki, tidak ada kemampuan yang kami punya ya Allah. Hari ini, apalagi kemampuan yang akan datang, semua milik-Mu ya Allah. Ya Allah, temani kami di impian kami, menjadikan satu negeri ini memakai Petren, menggunakan Petren, dan dunia pun memakai Petren. Izinkan ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Izinkan impian itu terwujud dalam keadaan penuh berkah, penuh keselamatan, penuh manfaat di dalam bimbingan-Mu ya Allah. Dengan bimbingan bersama nama-Mu yang mulia, nama-Mu yang agung, nama-Mu ya Allah yang maha besar. Ya Allah, Petren ini milik-Mu, kami juga adalah milik-Mu. Atur kami sebaik-baiknya ya Allah. Buat kawan-kawan semua yang hadir di sini, maupun yang hadir di luar gedung ini ya Allah, yang memiliki impian satu demi satu impian mereka semua ya Allah, kabulkan impian itu. Bawa mereka semua ya Allah
kepada apa yang mereka impikan, bahkan lebih besar lagi pada sekedar apa yang mereka impikan. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dampingin kami Allah, berikan kekuatanmu di atas kekuatan